Pernikahan yang tidak terpikirkan. Episode 70. Perhatian sang suami. Virus dalam sistem dapat dibasmi dan data yang didapat peretas itu dapat diambil kembali. Tidak hanya itu, Bima pun menyerang balik dengan meretas data si peretas yang berani mencari gara-gara. Si peretas yang diserang balik terkejut dan marah besar saat serangan balik itu membuatnya kehilangan data dan merusak sistem miliknya. Sialan, dia berhasil mengatasinya. No, datanya. Si peretas itu panik saat satu persatu datanya diambil dan sistem miliknya ditanami virus yang sangat susah dihilangkan. Bima tersenyum smirk melihat keberhasilannya menghancurkan pekerjaan si peretas, mata tajam dan dingin menatap layar laptopnya saat dia berhasil mengambil data itu. Mata tajam itu memancarkan api kemarahan, saat membuka data yang berhasil diambilnya. Herdi kembali masuk ke ruangan Bima untuk memberitahu jika sistem sudah diperbaiki. Dia bingung dan takut saat melihat tuan mudanya dikelilingi aura kegelapan. Wajahnya terlihat begitu marah dan kesal saat melihat data yang ternyata berisi foto-foto Nur yang diambil secara diam-diam. Foto itu memperlihatkan apa saja yang dilakukan Nur, hingga kemana dan dengan siapa saja istrinya bepergian. Amarahnya memuncak saat sebuah foto di mana wajah Bima dicoret dengan tinta merah, di samping foto itu tertulis, "Mas Dai." Tangan Bima terkepal kuat membaca tulisan di samping foto Nur, "Kamu hanya milikku, secepatnya aku akan mengambilmu." "Tuan muda," sapa Herdi pada Bima yang terlihat sangat emosi dan marah. "Hubungi bodyguard Nur sekarang," perintah Bima. Dia tidak tenang melihat pesan yang ada di samping foto Nur. Herdi menghubungi bodyguard Nur, dalam hatinya dia bertanya-tanya gerangan apa yang membuat Bima begitu marah dan kesal. "Tuan muda sudah terhubung," Herdi menyerahkan ponselnya pada Bima. "Halo Tuan," sapa bodyguard Nur. "Kalian jaga ketat istriku, jika ada sesuatu yang mencurigakan atau sesuatu berbahaya segera bertindak," perintah Bima. "Baik Tuan muda." Bima memutuskan hubungan telepon secara sepihak, matanya masih memancarkan amarah. "Tuan muda, apakah ada sesuatu yang mengganggu Anda?" tanya Herdi menyadari jika suasana hati Bima semakin buruk. "Hubungi Vanrius untuk meringkus dia, suruh dia menanyakan pada Yuda lokasi pastinya." Vanrius tentunya tahu apa yang harus dilakukannya, perintah Bima berdiri dari kursi kebesaran melangkah masuk ke kamar mandi yang ada di ruangannya. Herdi melaksanakan perintah Bima, dia sekilas melihat ke arah laptop milik bosnya. Matanya menatap nanar dan dingin saat tahu apa yang membuat Bima marah besar, ada yang ingin berniat jahat pada Nur dan menginginkan kematiannya. Dia segera menyampaikan perintah Bima pada Vanrius. Herdi juga memberitahu alasan dari balik perintah itu. "Wah, ada yang mau silaturahmi dengan malaikat maut," Vanrius tersenyum smirk melihat data yang didapat Yuda. "Tuan muda juga menyampaikan pesan untuk segera membereskan masalah ini secepatnya." Herdi melihat Bima yang baru keluar dari kamar mandi. Wajah dan rambutnya terlihat basah. Bima sengaja melakukan hal itu untuk menenangkan emosinya yang sudah hampir meledak. Dalam sehari ini, Bima mendapat serangan bertubi-tubi dari musuh-musuhnya. Sekarang emosinya sudah sangat tidak terkontrol. Herdi membungkuk sedikit memberi hormat melangkah keluar dari ruangan Bima. Dia dapat merasakan tekanan yang mengintimidasi membuat siapapun takut untuk mendekati Bima. Setelah keluar dari ruangan Bima, Herdi terkejut saat melihat beberapa staf sudah berdiri berjejer di depan pintu ruangan Bima. Mereka membawa laporan yang akan diperiksa oleh Bima. Gawat ini, Tuan muda sedang sangat emosi. Jika dia menemukan sesuatu yang salah dalam laporan ini, alamat seluruh karyawan akan lembur sampai pagi ini, gumam Herdi dalam hati. "Kalian benar-benar sudah mengecek semua laporan ini?" tanya Herdi berkali-kali memastikan agar tidak ada kesalahan.
Sudah Tuan Herdi, kami sudah berkali-kali mengecek semuanya, jawab salah satu staf. Baiklah kalau begitu, wajah Herdi terlihat khawatir dan takut, membuat para staf menatap bingung padanya. Salah satu staf pun memberanikan diri untuk bertanya pada Herdi. Tuan Herdi, apa saat ini siaga merah? Tanya staf dengan kode dimengerti para karyawan Arebeon. Mereka memberi kode pada kadar tingkat emosi Bima seperti lampu merah di persimpangan jalan. Mereka lebih memilih mundur teratur jika kadar tingkat emosi Bima sudah siaga merah. Herdi yang mencetus ide kode ini, dia sengaja melakukannya karena sudah banyak yang menjadi korban Bima. Masalah kecil saja bisa menjadi besar saat tingkat emosi Bima sudah tidak terkontrol. Saat ini sedang siaga merah. Ujar Herdi, telepon di mejanya berbunyi menandakan Bima membutuhkannya. Herdi segera mengangkat telepon dari Bima. Di mana laporannya? Bima langsung bertanya pada Herdi yang belum mengatakan apapun. Sudah ada di sini Tuan Muda, kata Herdi. Jika sudah ada kenapa belum ada di mejaku? Tanya Bima dingin dan datar. Maafkan saya, Tuan Muda, Herdi segera meletakkan gagang telepon dan menyuruh para staf untuk masuk ke dalam ruangan Bima. Mereka menelan ludah secara kacau berharap nantinya mereka bisa keluar hidup-hidup. Herdi membuka pintu ruang kerja Bima, mereka bisa melihat aura dingin, gelap dan mencekam ada di sekeliling bosnya. Mata elang Bima menatap dingin pada para staf. Mereka terlihat seperti anak sekolah yang ketahuan cabut oleh guru yang terkenal galak dan akan menerima sanksi yang sangat berat. Apa aku harus menunggu berjam-jam untuk laporan yang kalian buat? Terdengar suara Bima yang terkesan dingin seperti es. Kilatan matanya telah mengintimidasi mereka hingga membuat seluruh tubuh mereka merinding. Lebih baik ketemu ama Miss Kunti daripada ama bos. Sepertinya hawa kali ini nggak baik. Sekarang kalau ada yang mau nawarin sekandang ama singa gua mau dah daripada ama bos yang lagi PMS. Masing-masing dari staf itu bergumam dalam hati berharap waktu berlalu dengan cepat. Herdi yang diantara mereka juga menarik nafas berat karena dia juga akan terkena imbasnya. Hanya sebuah keajaiban yang bisa nyelamatin kita saat ini, keluh Herdi menangis dalam hati. Jam sudah menunjukkan pukul 2:30 sore, semua poin acara pesta untuk perusahaan Evan telah selesai, Nur sampaikan. Evan tidak ingin kehilangan momen dan kesempatannya untuk lebih dekat dengan Nur. Berbagai alasan dan cara Evan lancarkan untuk menahan Cantika dan Nur, bahkan dia mengundang mereka untuk makan bersama. Maaf Van, tapi sepertinya saya dan Nur harus kembali ke kantor. Banyak pekerjaan yang harus kami selesaikan, tolak Cantika secara halus. Wah sayang sekali kalau begitu, maaf aku sudah menahan kalian terlalu lama. Jika tidak keberatan bolehkah aku meminta nomor ponsel kamu Nur? Supaya aku bisa memberitahu kamu apabila ada beberapa acara tambahan nantinya, Evan memberanikan meminta nomor ponsel Nur. Maaf Tuan Evan, maksud saya Evan. Segala sesuatu perubahan acara nantinya Anda bisa membicarakannya dengan Mbak Cantika. Nur sengaja menolak memberikan nomor ponselnya, karena dia lebih menghargai Bima suaminya. Nur sama sekali tidak ingin Bima nantinya akan salah paham jika ada nomor pria asing di ponselnya terkecuali Maya sahabatnya. Tapi, Evan akan berbicara segera dipotong langsung oleh Cantika. Maaf Van, segala sesuatu menyangkut acara pesta dan perubahannya Anda dapat membicarakannya pada saya. Dan sejauh ini rancangan Nur tidak ada masalah apapun. Anda sudah mempercayakan acara pesta Anda pada Pearl Stars. Tentunya kami akan memberikan yang terbaik, jelas Cantika tanpa bermaksud menyinggung Evan. Merasa meeting mereka sudah selesai, Cantika dan Nur mohon diri untuk kembali ke Pearl Stars. Evan berniat akan menghalangi mereka pergi, dia masih ingin berlama-lama dengan Nur.
Tapi dia tidak dapat mencegah mereka pergi karena sudah tidak ada lagi yang bisa menahan Cantika dan Nur lebih lama. Cantika dan Nur melangkah keluar kafe. Cantika mengantarkan Nur ke mobil miliknya dengan bodyguard yang berdiri di samping mobil miliknya. Wah, ada yang lagi manjain istrinya nih, rayu Cantika saat melihat mobil baru Nur. Dia menatap Nur yang menghela nafas panjang. Kenapa, Nur? Bahkan tahu kalau Nur lebih suka make angkutan umum atau ojek online. Cantika tidak habis pikir mendengar penuturan Nur, kebanyakan perempuan tidak akan menyia-nyiakan fasilitas yang diberikan suami. Jarang ada istri seperti kamu Nur, Tuan Bima sangat beruntung milikin kamu, gumam Cantika dalam hati. Iya, tapi nggak ada salahnya kan kamu menikmati fasilitas yang diberikan suami kamu. Dinikmatin aja Nur. Nur lebih senang merakyat daripada seperti ini Mbak, keluh Nur. Para bodyguard yang menjaga Nur semakin kagum dengan sifatnya. Mereka merasa sangat beruntung mendapat pekerjaan menjaga Nur, selama ini mereka ikut bekerja dengan Bima. Walaupun mereka mendapat perlakuan baik dan manusiawi dari Bima, namun sikap Bima yang dingin terkadang membuat mereka tidak nyaman dan takut melakukan kesalahan. Semenjak para bodyguard ini bertugas menjaga Nur, mereka merasa nyaman dan senang, membuat para bodyguard lain yang bekerja pada Bima merasa iri. Selamanya kami akan menjaga Nona, walaupun nyawa taruhan kami, gumam para bodyguard itu dalam hati menatap Nur yang masih berbicara dengan Cantika. Setelah itu Nur berpamitan dengan memeluk Cantika, lalu menghampiri mobil di mana salah satu dari bodyguard itu membuka pintu mobil untuk Nur. Mereka masuk ke dalam mobil, bodyguard yang membawa mobil mengatur kaca spion lalu menghidupkan mesin mobil. Maaf kalian berdua harus menunggu lama, Nur duduk sambil memasang sabuk pengaman. Tidak apa-apa Nona, sudah pekerjaan kami. Sekarang Anda mau kembali penthouse atau ke kantor? Kita ke kantor Bima, kata Nur sambil memeriksa ponsel miliknya, membalas pesan dari Maya. Baik Nona, bodyguard itu lalu melajukan mobil menuju perusahaan Arebeon. Setelah meeting tadi, entah mengapa Nur sangat ini ke kantor Bima dan menemuinya. Dia begitu merindukan Bima yang baru beberapa jam saja tidak bertemu dengannya. Apa pekerjaan semudah ini tidak bisa kalian kerjakan dengan baik? Terdengar bentakan keras dari ruangan Bima, sekretaris Bima yang sedang mengetik di komputernya bergidik takut mendengar bentakan dari CEO terkenal kejam di dunia bisnis. Para staf termasuk Herdi terkena radiasi kemarahan Bima yang semakin meningkat. Para staf tampak menunduk ketakutan dengan tatapan intimidasi. Hanya beberapa kesalahan penulisan membuat Bima naik darah dan emosi. Di saat bersamaan, mobil Nur memasuki pelataran perusahaan Bima. Bodyguard yang duduk di samping kemudi turun lalu membuka pintu untuk Nur. Kalian bisa kembali lebih awal hari ini, aku akan kembali bersama Bima hari ini. Kalian bawa saja mobilnya, jangan lupa besok kita harus berangkat pagi. Baiklah Nona, kalau begitu kami permisi. Para bodyguard yang menjaga Nur melajukan mobil meninggalkan Arebeon. Nur melangkahkan kakinya masuk ke perusahaan Arebeon, melewati lobi di mana banyak karyawan Arebeon yang berlalu lalang. Mereka pun memberi hormat pada Nur, istri dari CEO mereka. Dengan senyuman manis dan ramah Nur membalas menyapa mereka. Nur akan menaiki lift karyawan langsung dicegah oleh resepsionis yang langsung mengarahkannya ke lift khusus untuk CEO. Dia hanya bisa menghela nafas dengan perlakuan yang menurutnya berlebihan. Pintu lift terbuka, Nur lalu masuk ke dalam lift menekan tombol menuju lantai teratas. Bima masih kesal, setiap laporan yang sudah berkali-kali diperiksa oleh stafnya selalu ditolak atau dibuang dari mejanya. Apa begini laporan dari staf ahli? Herdi, apa aku harus turun tangan untuk menjelaskan bagaimana membuat laporan keuangan? Herdi hanya diam, dia mengambil laporan yang dibuang Bima ke lantai.
Siapa yang menyuruhmu mengambil laporan itu? Bentak Bima kembali pada Herdi. Para staf hanya terdiam menunduk menatapi lantai yang dipel hingga mengkilat. Mereka merasa tidak enak hati pada Herdi. Karena kesalahan mereka, Herdi juga terkena ledakan amarah Bima. Ting! Pintu lift terbuka, Nur berjalan menuju ruang kerja suaminya. Dia heran melihat sekretaris Bima bekerja dengan wajah ketakutan. "Assalamualaikum," sapa Nur pada sekretaris Bima yang melihat ke arahnya. "Waalaikumsalam. Dewi Penyelamat." Sekretaris Bima segera menghampiri dan memegang tangan Nur kebingungan. "Akhirnya Nona, tolong selamatkan kami," ujar sekretaris Bima dengan tatapan mata memohon pada Nur. "Memangnya ada apa?" tanya Nur. "Semuanya tidak becus," bentakan Bima kembali terdengar membuat Nur yang mendengarnya juga ketakutan. "Bima kenapa?" tanya Nur dengan wajah yang terlihat takut. Sekretaris Bima segera menjelaskan apa yang terjadi di perusahaan. Sekretaris itu memberitahu Nur apa saja yang diketahuinya. "Tolong kami Nona." Sekretaris memegang tangan Nur yang menghela nafas lalu melangkah menuju pintu ruang kerja Bima. Dia mengangkat tangan untuk mengetuk pintu ruang kerja Bima dengan ragu-ragu. Selama menikah tidak pernah sekalipun Nur mendengar Bima semarah seperti saat ini. Dia mengumpulkan keberaniannya untuk mengetuk pintu, jantungnya berdebar-debar tidak karuan. Tok, tok, tok. Masuk, Bima merasa terganggu dengan ketukan di luar pintunya, berkata cukup keras membuat Nur terkejut. Sekretaris Bima memberi semangat dari belakang untuk Nur, dengan memberanikan diri Nur membuka pintu ruangan Bima. "Assalamualaikum sayang," sapa Nur dengan memunculkan kepalanya dari balik pintu. Dia bisa merasakan aura mencekam di dalam ruangan itu. Emosi Bima yang belum stabil membuatnya diam dan menatap tajam ke arah Nur yang mana membuatnya semakin takut. "Apa aku mengganggu?" tanya Nur. Bima hanya diam. Herdi dan para staf ikut menatap ke arah Nur yang pelan-pelan membuka pintu masuk ke dalam ruangan suaminya. "Dewi Penyelamat," gumam Herdi dan para staf dalam hati saat Nur masuk ke ruangan Bima. Dengan memode mata Nur menyuruh Herdi dan para staf keluar dari ruangan. Bima hanya diam menatap tajam ke arah mereka tanpa mengeluarkan suara apapun. "Kalian keluar dari ruangan ini, kalian akan menerima akibatnya," begitulah kira-kira arti dari tatapan tajam Bima pada Herdi dan staf Arebeon. Herdi dan para staf kebingungan harus menuruti siapa. Herdi menatap ke arah bawahannya yang lebih cenderung memilih mematuhi Nur. "Kami masih ingin hidup Tuan Herdi," bisik para staf membuat Herdi sependapat dengan mereka. Dengan pelan-pelan mereka keluar dari ruangan Bima meninggalkan Nur menatap suaminya yang memilih mengabaikannya. Bima begitu emosi saat ini, dia tidak ingin melampiaskan kemarahannya pada Nur. Dia mengabaikan istrinya yang masih berdiri menatapnya. Perlahan-lahan Nur melangkah ke sofa di ruang kerja itu. Dia duduk di sofa itu sambil menatap ke arah suaminya yang terfokus pada layar laptop. "Kali ini beruang kutub gue beneran marah. Nggak biasanya dia nyuekin gue kayak gini. Jika begini terus, bisa-bisa Tuan Herdi dan semua orang di perusahaan ini akan terkena imbasnya," gumam Nur menatap Bima. Dia tampak berpikir keras cara apa agar kemarahan dalam diri Bima berkurang. "Sayang, kamu sudah makan?" tanya Nur dengan hati-hati, namun Bima tidak menggubris sama sekali. Membuat Nur kehabisan akal, dia lalu mengambil ponsel di dalam tas ransel yang diletakkannya di meja depan sofa yang diduduki Nur. "Aku keluar sebentar ya sayang," Nur kembali berbicara pada Bima yang masih mendiamkannya. Nur membuka pintu keluar dari ruangan Bima dan menutupnya kembali. Dia menghampiri meja Herdi untuk bertanya apa yang terjadi dengan suaminya. Herdi lalu menceritakan apa saja yang terjadi hari ini hingga membuat Bima emosi tingkat dewa.
Dia sengaja tidak menceritakan tentang data yang berisi foto Nur dengan tulisan ancaman, agar Nur tidak panik dan stres. Nur termenung mendengar penjelasan Herdi. Pantas aja Bima marahnya nggak ketulungan, sekarang gimana menstabilkan amarahnya? Gumam Nur sambil mengetuk-ngetuk pipinya dengan jari telunjuk. Maya. Emak yang satu ini pasti ada solusi buat ngatasin cowok yang lagi bad mood seperti beruang kutub, dia kan punya 1001 cara buat naklukin cowok. Gue hubungin dia sekarang, gumam Nur dalam hati sambil dirinya mencari kontak telepon Maya. Nur memilih pergi ke ruangan lain untuk menelepon Maya. Hola halo. Maya speaking. Maya langsung mengangkat ponselnya tanpa melihat layar ponselnya. Mei, ini gue. Oh, Mai Buni. Lu udah kelar meetingnya? Kalau udah lu kesindang, Iu mesti harus kudu nyobain baju rancangan Akika yang terbaru. Maaf Mei, gue kagak bisa ke Pearl Stars sekarang. Gue lagi di kantor idola lu. Ya, Mai Buni. Padahal Akika udah nyiapin baju ini buat lu, terdengar suara Maya yang sedih menatap baju rancangan terbaru miliknya. Besok aja ya gue nyobanya Mei, sekarang ada hal penting yang mau gue minta pendapat lu. Ada apaan sih, Mai Buni? Kedengarannya serius bingits. Nur lalu menceritakan apa yang dia ketahui dari Herdi, tidak lupa pula dia juga memberitahu bagaimana sikap Bima yang begitu dingin dan mendiamkan dia. Maya mendengar hanya mengangguk-anggukkan kepalanya. Jadi lu tele-tele Akika, nyuruh Akika buat nenangin Maya Idol. Ye, itu maunya lu. Gue telepon Iu mau minta pendapat, gue mesti gimana buat meredam amarahnya. Sampai sekarang dia masih diam dan nyuekin gue, kalau marah-marah seperti biasanya masih bisa gue handle. Nah sekarang nih emosinya nggak terkontrol membuat gue jadi takut sama dia. Kalau Leo Akika lagi ngambek kayak lekong lu, Akika biasanya rayu dia, muji-muji dia gitu terus Akika kasih massage di pundaknya biar Diana kagak stres sambil Akika cumi juga. Biasanya Diana akan kelar marahnya. Nur merekam semua ajaran dari emak Maya untuk menenangkan amarah Bima. Setelah mendapat pelajaran kilat, Nur kembali ke ruangan suaminya. Mata elang Bima terfokus pada layar laptop miliknya. Nur masuk ke ruangannya pun tidak dihiraukannya. Nur menggigiti lembut bibir bawahnya. Nggak ada salahnya dicoba apa yang disarankan Maya, gumam Nur yang mencoba mendekati Bima. Semakin dia mendekat semakin dia merasakan aura mencekam. Bima menatap Nur yang mendekat ke meja kerjanya. Tatapan mata Bima begitu tajam menusuk tepat ke jantung Nur, membuatnya gugup dan takut. Sayang, kamu capek ya? Nur melangkah ke belakang bangku Bima. Dia membelai lembut tangan suaminya sedikit memaksa Bima untuk menyandar ke bangkunya. Bima diam menatap tajam Nur, dia ingin menolak apa yang dilakukan Nur. Namun, tubuhnya berkata lain dan mengikuti apa yang diinginkan istrinya. Sayang. Nur memulai mencoba memijat bahu hingga tengkuk di belakang kepalanya mencoba membuat Bima untuk rileks. Sayang, aku sedang tidak ingin menemanimu bermain saat ini. Emosiku benar-benar tidak stabil. Aku tidak ingin menyakitimu. Sekarang lebih baik kamu duduk di sofa itu atau kamu keluar saja dari ruangan ini. Bima kembali menegakkan tubuhnya dan fokus pada pekerjaannya. Dia mencoba mengalihkan amarah dan kekesalannya dengan bekerja. Pipi Nur sedikit menggembung dengan bibir pink natural miliknya sedikit maju ke depan. Dia melihat suaminya bersikap dingin padanya. Maunya mau manja ama Hubi, malah dapat balok es dari Antartika, gumam Nur akan beranjak dari belakang bangku Bima. Lu jangan lupa buat rayu ama cipokin Diana, biar kelepek-kelepek kayak ikan kehabisan air wejangan dari emak Maya bergema di benaknya. Nur berpikir sejenak dan mengambil langkah ekstrim baginya. Oke beruang kutub,
Kita lihat apa beruang kutub bakalan masih marah dan ngamuk dengan cara ini, gumam Nur yang menggigiti bibir bawahnya. Nur sedikit menarik kursi milik Bima, sehingga ada jarak sedikit antara Bima dengan meja kerjanya. Mata elang itu menatap tajam dengan sangat menusuk melihat Nur, namun dia mengabaikan semuanya demi terjaganya perdamaian. Nur, Bima mengeraskan suaranya saat dengan beraninya Nur duduk di pangkuannya. Dia duduk di pangkuan suaminya seperti menaiki motor ojek online dengan kedua paha mulus di sisi kanan dan kiri Bima. Dia melingkarkan kedua tangannya di bahu dan leher Bima, tersenyum manis berdoa dalam hati untuk keselamatan dirinya. Sayang, kamu masih marah. Nur memasang wajah imut dengan mata besar seperti kucing yang sedang merayu majikannya. Penampilan Nur yang begitu menggemas hanya dianggap lalu oleh Bima dengan kembali mengabaikannya. Turun, kamu turun atau aku akan memak. Ucapan Bima terpotong saat Nur mendaratkan kecupan. Mata cantik itu tertutup mengecupi suaminya sepenuh hati dengan cara yang sama dilakukan Bima setiap kali dia mengecup Nur. Kecupan itu semakin mendalam. Namun, tidak ada tanggapan dari Bima. Perlahan-lahan Nur menghentikan kecupannya sambil menatap Bima yang menatap dingin dirinya. Tatapan itu semakin tajam membuat Nur sedikit merasa takut. Gawat, beruang kutub makin marah, gumam Nur dengan jantung yang berdetak kencang. Mati gue. Mati gue. Maya, solusi luka gak mempan. Teriak Nur yang merutuki Maya dalam hati. Dia bersiap-siap akan turun dari pangkuan Bima. Lebih baik gue turun sekarang daripada didorong ama si beruang kutub, gumam Nur yang akan bersiap untuk turun dari pangkuan Bima. Tangan Bima yang semula berada di kedua sisi tangan kursi kini berpindah ke pinggang ramping Nur. Kedua tangan itu memegang erat, namun tidak terlalu kuat membuat Nur terkejut dan termenung mendapati senyuman smirk di wajah Bima. Sepertinya aku harus mendisiplinkanmu saat ini juga. Mata Nur terbelalak saat kedua tangan kekar suaminya mengangkatnya. Bima bangkit dari kursinya sambil menurunkan perlahan Nur di atas meja kerjanya. Bersambung.